Turunkan saya. Kamu akan menyesal telah menculik istri dari Pangeran Ayodhya. Tenang, Dewi. Kau akan kubawa ke negeri yang jauh lebih kaya dari Ayodhya. Kereta Mas akan menyambutmu setibanya di negeri Alengkadirija. Duh, Dewata Agung. Cobaan apa lagi yang harus saya terima? Bertubi-tubi engkau menguji ketabahan saya. Kesatria, apa kalian mencari seorang wanita? Benar, Garuda. Dia istri saya. Namaku Jatayu. Aku terluka parah karena melawan Raja Raksasa yang menculik istri Tuan. Boleh saya tahu nama Tuan? Saya Ramawijaya, putra Dasarata. Kami dari Ayodhya. Oh, sungguh aku berbahagia bisa bertemu denganmu, Dewa. Saya sahabat ayahmu, istrimu diculik Rahwana dari negeri Alengka. Terima kasih atas usaha pertolongan, Paman. Rahwana. Kita kejar ke Alengka, Kanda. Kita hajar raksasa keji itu. Ya, saya harus merebut kembali hak saya. Bagaimanapun saktinya Rahwana. Saksikan, Dewa. Aku bersumpah. Aku akan membunuh Rahwana yang telah menculik istriku. Ya! Akhirnya, wanita yang pernah kudambakan selama puluhan tahun bisa kudapatkan.
inilah Widowatiku yang mengukirkan kecantikannya dalam relung hatiku, yang membuat aku selalu gandrung, tidak berkesudahan, sampai aku menyunting menjadi permaisuriku. Persiapkan keramaian selama 40 hari 40 malam. Dalam upacara perkawinanku nanti, Wibisana. Baik, Kanda Maharaja. Saya yakin, lebih dari itu pun, Kanda pasti sanggup. Tapi, masalahnya, apakah Dewi itu bersedia menjadi istri Kanda? Ada urusan apa? Dia mau atau tidak mau? Perkawinan. Bila salah satunya tidak mau, itu bukan lagi dinamakan perkawinan. Hanya kaum begal dan para perampok yang biasa melakukan hal seperti itu. Kanda adalah seorang maharaja yang sangat disegani di seluruh daratan Selong dan di seberang lautan, Kanda. Hal itu sangat memalukan. Kamu jangan macam-macam, Wibisana. Bagaimana mungkin dia bersedia kawin denganku, sementara suaminya sangat tampan? Kanda seorang maharaja yang sangat kaya raya. Sementara kelemahan para wanita adalah gemerlapnya emas, permata, kain sutra, dan segala gelimang kemewahan. Lalu, biarkan dulu dia hidup dengan tenang di Alengka. Biar matanya silau oleh kekayaan Kanda Maharaja. Sesudah itu, barulah Kanda mulai sering memberikan hadiah emas permata. Dengan begitu, hatinya pasti akan runtuh. Kemudian akan menerima cinta Kanda Maharaja dengan sukarela. kamu benar, Wibisana. Pikiranmu memang cemerlang. Tapi, dia mau tinggal di mana? Kalau tinggal di istanaku, bagaimana mungkin aku bisa kuat? Kalau Kanda Maharaja percaya, biarkan dia tinggal di Kaputren putri saya. Trijata bisa menemaninya. Dan barangkali bisa Kanda gunakan untuk merayu hati gadis itu, supaya bisa mencintai Kanda Maharaja. Kamu sungguh cerdas, Wibisana. Suruh Trijata kemari dan menemani Widowatiku kalau dia siuman nanti. Aku perlu istirahat. Baik, Kanda. Anakku Subali. Bangunlah. Ini Romo datang. Romo. Subali. Kamu sudah siap dengan pakaian seperti ini? Hamba selalu merasa resah, Romo. Hamba ingin menenteramkan jiwa hamba. Apalagi putra hamba sudah mulai dewasa. Mungkin dengan memperbanyak semedi, jiwa hamba bisa tenang. Hamba ingin mengikuti jejak Romo. Subali, seorang resi haruslah mempunyai pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Jawab pertanyaan Romo dengan jujur. Kenapa kau tega berbuat kejam pada adik kandungmu sendiri? Dia lebih kecil, Romo. Dia yang menginginkan jiwa hamba demi untuk mendapatkan anugerah Dewata. Kamu tidak jujur, anakku. Bukankah sebenarnya kamu juga melihat ada bekas darah di mulut gua? Kamu pun tahu, ada cairan merah dan cairan putih, yang sebenarnya itu adalah otak dari Mahesa Sura dan Lembu Sura yang hancur.
Tapi kamu tetap menolak alasan adik kandungmu sendiri. Karena hatimu sudah dikuasai nafsu. Nafsu untuk berkuasa. Dan nafsu birahi. Untuk merebutkan bidadari yang sebenarnya sudah dipersunting oleh adik kandungmu sendiri. Itu salah satu sebab hamba melakukan semedi, Romo. Hamba mengharap ampunan Dewata atas segala kesalahan hamba, Romo. Kenapa kepada Dewata? Bukankah yang kamu sakiti itu adalah adik kandungmu sendiri? Ingat, Subali, kamu telah menghancurkan lahir dan batinnya. Subali anakku, camkan semua nasihat Romo. Karena persoalan itulah hatimu jadi gelisah. Kalau latihan itu, mukulnya jangan ke perut toh. Tapi kan, Paman bilang boleh menyerang mana saja. Iya, tapi jangan ke perut. Dia akan menjadi seorang pahlawan yang tangguh. Ageda! Saya cuma bercanda, Bopo. Kalau latihan jangan sambil bercanda. Nanti ilmu yang masuk dalam ingatanmu akan kacau. Kamu tidak apa-apa, Anila. Oh, tidak apa-apa, Gusti. Perutku memang lagi mules. Hei, siapa kalian? Berani-beraninya masuk daerah saya. Aku Rama Wijaya dari Ayodhya. Seluruh bumi ini milik dewa. Aku dan adikku berhak menapakinya kemanapun kami suka. Kamu yang menaklukkan Danang Sengara di negeri Mantili. Tidak salah. Kurang ajar. Mohon ampun, Satria. Hamba menyerah. Sebenarnya aku berhak membunuhmu. Karena kamu telah lancang berani menyerangku tanpa sebab. Mohon ampun. Siapa namamu? Hamba Sambarawa, raja dari sekalian lutung yang ada di hutan ini. Kenapa tanpa sebab kamu menyerang kami? Hamba kesal kepada Gusti.
Kenapa Gusti tidak langsung Dandang Sengara? Padahal dia burung jahat yang telah memakan ratusan rakyat hamba. Kamu ini aneh. Hei, aku tidak pernah tahu urusanmu dengan Dandang Sengara. Dan kukira semua itu bukan urusanku. Atas tindakan tadi, hamba mohon ampun. Dan hamba bersedia menjadi... Aku tidak perlu Sambarawa. Oh ya, kamu tahu arah ke negeri Alengka? Hamba pernah mendengar negeri itu. Kalau tidak salah, di seberang Laut Selatan, namanya Selong. Rajanya sangat jahat, Tuan. Kalau Tuan ada perseteruan dengan dia, ribuan rakyat hamba siap membantu, Tuan. Terima kasih, Sambarawa. Mungkin nanti aku memerlukannya. Nah, sekarang kamu boleh pergi. Mohon pamit, Tuan. Dasar bukannya berterima kasih, malah menyerang. Iya, itulah bahasa kaum binatang. Tapi sebenarnya dia baik. Hatinya tulus. Ayo. Saya heran, Eyang. Eyang selalu menyuruh saya menjadi orang baik dan selalu berlaku baik kepada orang lain. Tapi yang Eyang berikan malah ilmu kanuragan yang sifatnya cenderung merusak atau menyakiti orang lain. Ilmu apapun bisa menjadi baik dan bisa menjadi jahat. Seperti ilmu obat. Dia bisa digunakan menjadi jahat kalau dia dibikin untuk membuat racun. Karena obat dan racun itu hanya berbeda takaran. Begitu juga dengan ilmu kanuragan. Dia bisa menjadi baik, dan juga dia bisa menjadi jahat kalau digunakan untuk merampok dan menindas orang yang lemah. Ya, sekarang ilmu yang akan Eyang turunkan adalah kekebalan dirimu dari sengatan api. Duduklah, bersikaplah semedi. Sekarang tugasmu di bumi ini harus segera dimulai. Kau harus mencari kedua orang pamanmu yang bernama Sugriwa dan Subali. Mereka ada di hutan Gua Kiskenda. Kemudian nanti kamu akan berjumpa dengan dua kesatria utama dari Ayodhya. Mengabdilah kepada mereka, karena keduanya adalah kekasih Dewata. Berangkatlah sekarang. Baik, Eyang. Anak itu aneh. Tidak mau bertanya di mana hutan Gua Kiskenda itu.
Paling tidak mestinya dia bertanya, kemana arahnya. Tapi firasatku mengatakan anak ini akan dikenang manusia sepanjang zaman. Hei, siapa kamu? Saya Sugriwa dari Gua Kiskenda. Kakak kandungku, dia menyiksa aku seperti ini. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan saya. Sebentar. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu disiksa oleh kakak kandungmu sendiri. Bagaimana ceritanya? Sebenarnya ini hanya salah paham. Salah paham. Kanda Subali tidak pernah mau mendengarkan penjelasan saya. Dia mengira bahwa saya berniat untuk mengkhianatinya. Lalu bagaimana kejadiannya? Sewaktu kami mendapat tugas dari Dewata untuk menghancurkan Mahisasura dan Anusura yang telah berbuat lancang dan ingkar kepada Dewata, Kanda Subali menyuruh saya menghadapi gua. Sementara dia yang bertarung di dalam, dia berpesan, kalau yang mengalir darah merah, artinya kedua musuhnya yang kalah. Tapi kalau darah putih yang mengalir, artinya Kanda Subali yang tewas. Dan saya harus segera menutup pintu gua itu dengan batu besar. Saya melihat darah merah dan darah putih mengalir dari dalam gua. Kakang, pasti kamu sudah mati bersama musuh-musuhmu. Ya. Saya mengira Kanda Subali mati Sampio. Maka dengan cepat saya menutup pintu gua. Dan ternyata kakakmu belum mati. Kanda Subali mengira saya memang sengaja mau mengubur dia di dalam goa. Supaya saya bisa memiliki Dinda Dewi Tara. Sebagai pemberian dari Kayangan. Kalau mampu mengalahkan Mahisasura dan Nembusura. Dia mengamuk setelah berhasil menghancurkan batu besar yang kamu tutupkan pada mulut gua. Saya dihajar habis-habisan. Waktu sedang melakukan upacara perkawinan saya dengan Dewi Tara. Kemudian diusir dari negeri Gua Kiskenda. Dan istri saya diambil. Lalu, bagaimana sampai kamu bisa terjepit pada batang pohon itu? Itu karena saya tidak tahan menanggung kerinduan saya pada teman dan rakyat saya. Saya sering mencuri-curi datang ke Gua Kiskenda. Tapi suatu saat, Kanda Subali mempergoki saya. Kemudian, menghajar saya habis-habisan. Dan terakhir, tubuh saya dijepit pada dahan pohon. Kamu ingin membalas dendam atas kekejaman kakakmu? Sebenarnya yang saya inginkan adalah bertemu dengan sahabat saya, Anila. Pengasuh saya, Menda dan Jembawan. Serta seluruh rakyat Kiskenda. Dan istrimu Dewi Tara, bukan? Ya.
Saya sudah terlanjur mencintai Nini Dewi. Saya bisa mengerti bagaimana perasaanmu, Sugriwa. Sama seperti aku. Kamu tahu, istriku dirampas orang. Maaf, Seorang raja dari negeri Alengka telah menculik istriku. Oh ya, kamu tahu di mana letak negeri itu? sebuah negeri besar di seberang Laut Selong, Gusti. Raja jahat itu pernah dikalahkan oleh Kanda Subali. Tapi karena kepandaiannya bersandiwara, dia diampuni. Bahkan diberi ajian yang sangat sakti yang bernama Pancasona. Hamba sanggup membantu Tuan dengan semua rakyat Gua Kiskenda. Gusti, kamu tidak usah berbaik-baik padaku, Trijata. Aku tetap pada pendirianku. Hanya satu orang yang kucintai seumur hidupku, Kanda Rama Wijaya. Dan katakan pada Uakmu Rahwana, aku akan berdiri kalau dia berani sedikit saja menyentuh kulitku. Tugas saya kan hanya menemani Gusti, supaya Gusti tidak kesepian. Romo Wibisana yang menyuruh. Itu hanya akal bulu saja, Trijata. Aku tahu. Pelan kamu akan menceritakan bagaimana baiknya Uakmu Rahwana. Bagaimana emas dan permatanya melimpah ruah. Jawab dengan jujur, Trijata. Kita sesama wanita. Uak Rahwana memang yang menyuruh saya melakukan itu, Gusti. Tapi Romo Wibisana tidak. Romo membawa Gusti ke keputren saya untuk menghindari tindakan kurang ajar Uak Rahwana. Terus terang, saya sangat prihatin dengan nasib Gusti. Seluruh keluarga Kedaton sangat tahu bagaimana sikap kasar Uak Rahwana terhadap wanita. Rahwana tidak akan bisa melakukannya kepadaku. Karena dia tidak akan bisa mendapatkan Sinta. Karena Sinta tanpa nyawa adalah bukan lagi Sinta. Kalau saja saya mampu, ingin sekali rasanya saya membebaskan Gusti Dewi dari negeri ini. Terus terang, Gusti, saya tidak betah tinggal di sini. Saya benar-benar merasa tersiksa, Gusti. Kenapa? Bukankah negeri ini kaya raya? Dan sebagai putri seorang pangeran, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Terkadang, saya bertanya-tanya kepada Dewata. Kenapa Romo dan saya dilahirkan sebagai manusia, sedangkan saudara Romo yang lain adalah Denawa, yang masing-masing membawa watak yang sangat jauh berbeda. Itulah sebabnya saya sangat bahagia sekali ketika diberi tugas untuk menemani Gusti. Trijata, maukah kau menjadi saudaraku? Gusti, hamba akan melindungi Gusti apapun yang terjadi. Gusti Cibali, Gusti Sugriwa menantang berkelahi.
menantangku, Sugriwa? Oh, ternyata dua orang itu yang telah membebaskanmu dari hukumanku, hah? Mereka tangan Dewata yang membebaskan orang yang dihukum secara sewenang-wenang. Aku menuntut Kanda untuk membersihkan namaku dari tuduhan keji yang kau timpakan kepadaku. Kamu tidak pernah cerah, Sugriwa. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Aku lebih rela mati dengan kepastian yang jelas bahwa aku tidak pernah bersalah. Bahwa aku tidak pernah secuil pun berniat mau mengkhianatimu, Kanda. Apalagi melakukan kelicikan. Selama ini aku harus menanggung tuduhan keji yang kau timpakan kepadaku. Di samping aku harus menderita siksaan yang tidak terperikan sakitnya bertahun-tahun. Dengarkan rakyat Gua Kiskenda. Sebenarnya rajamu lah yang melakukan kelicikan. Dia sengaja menghukumku untuk menguasai hadiah dari Dewata. Akuilah, Kanda Subali, bahwa sebenarnya kamulah yang serakah. Kamu ingin menjadi raja di Gua Kiskenda ini dan menyunting Dewi Tara untuk menjadi istrimu tanpa ada orang kedua. Lalu untuk membenarkan tindakanmu, kamu menuduhku berbuat lancung. Kamu sengaja menutup telingamu untuk tidak mendengar penjelasanku, Kanda. Cukup sekali. Kekejaman Tuan sudah seperti binatang. Ada urusan apa Tuan mencampuri urusanku? Hah? Aku tidak bisa melihat segala sesuatu yang berlebihan. Dan tindakan Resi kepada adik kandung sendiri sudah melewati batas kepatutan itu sendiri. Artinya Tuan merasa lebih pantas untuk menghadapiku. Aku semakin yakin bahwa Sugriwa adalah kebenaran yang tertindas. Dan aku terlahir untuk menjadi kepanjangan tangan orang-orang yang tertindas. Rupanya ajian itu yang diceritakan Sugriwa. Begitu tubuhnya jatuh ke tanah, maka dia bisa hidup kembali. Kenapa kamu ikut campur dalam urusan kami? Bukan aku yang membunuhmu, Subali. Panah Gowa Wijaya akan kembali kepadaku kalau kamu tidak berdosa. Apa ada manusia yang suci dari dosa? Dia yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan dia dengan cepat menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian menghentikannya dengan meminta maaf. Siapa sebenarnya kamu? Aku Rama Wijaya dari Ayodhyapala. Aku melihat aura Wisnu menyelimuti dirimu. Artinya, aku benar-benar berdosa. Sugriwa, kemarilah Sugriwa.
Maafkan aku, Sugriwa. Sebenarnya, ucapanmu itu benar, Sugriwa. Ternyata Sugriwa tidak bohong. Ini memang cairan darah putih. Hah? Itu berarti otak dari Mahesasura dan Lembusura. Sugriwa! Ternyata Sugriwa benar. Sebaiknya kau bebaskan Sugriwa. Dia tidak dusta. Dia sangat patuh kepadamu, Subali. Jangan! Biarkan dia terusir. Mumpung kamu telah punya alasan untuk mengusir dia. Hah? Ucapanmu sudah benar, Subali. Dia khianat. Dia mau membunuhmu. Tapi nyatanya darah putih itu memang ada, bukan? Ya, tapi apa kamu tidak malu? Hah? Sudah marah-marah begitu dan memukuli adikku habis-habisan. Lalu kamu baik-baiki kembali. Dan kamu mau minta maaf. Hah? Di mana harga dirimu, Subali? Itu bukan harga diri, Subali. Itu adalah kesombongan. Orang yang berenang dalam kesombongan, dia akan terjerumus dan tersesat. Diam kamu, Subali. Apa kamu tidak sadar? Sugriwa sudah saya ampuni. Dan dia pun berhak atas hadiah dari Dewata. Hah? Negeri Kiskenda ini cukup besar. Dan Dewi Tara sungguh sangat cantik. Apa kamu mau berbagi dengan adikku yang itu? Hah? Aku cuma mengingatkanmu, Subali. Terserah kalau kamu mau berpihak kepada kesombongan jiwa. Wah! Nafsu dan keserakahanku membuat semua kebenaran menjadi lumat karena amarahku. Dan pada akhirnya timbul keinginanku untuk menguasai negeri Gua Kiskenda ini. Juga istriku Tara sendiri. Tanpa ada kamu yang merecokiku. Dari pertama saya berusaha untuk memaafkan Kanda. Pada saat Kanda mengusir saya pertama kali. Kanda, Bopo. Tidak ada yang mampu menghentikan laju kematian yang sedang mendatangi seseorang. Tidak juga aku. Sugriwa akan menggantikanku untuk menjadi suamimu. Sebagaimana dulu pernah mendampingi kamu dalam joli perkawinan sebelum kedatanganku. Kamu mengerti, istriku? Bopo. Maka tidak boleh ada dendam dalam hatimu. Bahkan aku minta kamu memanggil pamanmu dengan sebutan Bopo. Kamu mengerti, Anggada? Hamba mengerti, Bopo. Sugriwa, kamu harus menggantikan aku menjadi suami dan ayah dari anakku. Dan perintahlah rakyat Gua Kiskenda ini dengan adil dan penuh kasih sayang. Baik, Kanda.
terus, kesabaranku bisa habis, Wibisana. Lalu, apa yang mau Kanda lakukan? Apakah Kanda menginginkan kejadian yang menimpa diri Dewi Widowati terjadi lagi pada diri Dewi Sinta? Menurut Trijata, Sinta tetap mengancam mau bunuh diri jika Kanda Maharaja berani menyentuhnya. Akan kuhancurkan seluruh kayangan dewa kalau nasib Sinta seperti Widowati. Aku tahu, para dewa sengaja bersekutu memusuhiku. Mereka selalu menghalang-halangi keinginanku. Sabar, Kanda. Tunggulah beberapa waktu lagi. Sebuah batu pun bisa berlubang jika terkena tetesan air. Apalagi hanya hati manusia. Siapa? Hamba Anoman, putra Anjani. Hamba disuruh Eyang Gotama untuk mencari Paman Subali dan Sugriwa, yang kata beliau berada di negeri Gua Kiskenda. Kamu jangan mengaku aku anak muda. Yundaku Anjani belum bersuami. Keliru kamu kalau mengira aku percaya kau sebagai anaknya. Hamba salah satu keajaiban yang ada berlaksa-laksa di Mayapada ini. Apa yang mustahil di tangan Sang Pencipta? Di mana sekarang ibumu? Ibu dijemput oleh para Hapsari menuju Kayangan. Kemudian hamba dibesarkan oleh alam. Dipungut anak oleh Betara Bayu. Dan diajarkan kebijakan oleh Sang Narada. Itu ayahku. Tapi secuil pun kamu tidak meniru kebijakan ayahmu. Kamu gerasa gerusu, layaknya Gom. Kurang ajar! Cukup, Anila. Buktikan kalau kamu benar-benar putra dari Yundaku Anjani. Hamba terlahir di pinggiran Telaga Sumala. Eyang hamba seorang resi, bernama Gotama. Dan eyang putri hamba bernama Dewi Indradi. Ibu hamba mempunyai 2 orang adik yang bernama Subali dan Sugriwa. Cukupkah penjelasan hamba? Kalau kamu benar-benar putra Yunda Anjani, sebutkan nama kecil saya dan Kanda Subali. Menurut ibu, nama kecil paman berdua adalah Guarsa dan Guarsi. Paman. Maaf, Paman. Apa kedua tuan itu para kesatria dari Ayodhya? Dari mana kamu tahu? Eyang Gotama, beliau menyuruh hamba untuk mengabdi padanya. Ya. Terimalah sembah bakti hamba, Gusti. Kalau diperkenankan, hamba bersedia mengabdi kepada Paduka. Saya terima sembah baktimu, Anoman. Saya senang kalau kamu mau bergabung dengan kami. Paman, bolehkah hamba memberi hormat yang terakhir kepada Paman Subali? Oh ya, silakan. Sebelum upacara Cita Sangskara ini dilanjutkan. Ayo. Terima kasih. Cepat. Anak itu memiliki keyakinan yang sangat kuat.
Suatu saat aku pasti akan membutuhkan bantuan dia. Gusti, daerah selatan masih sangat wingit. Terutama di daerah perbukitan Raksamuka. Bagaimanapun juga, saya harus menjajaki tempat yang paling dekat dengan daratan Alingkadirja. Baru kita akan menentukan langkah selanjutnya yang harus kita tempuh. Apakah dengan membuat kapal, atau dengan bagaimana yang lebih baik nantinya? Mungkin Gusti perlu pengawal. Biar hamba sendiri yang mengiringi Gusti. Tidak usah, Paman Sugriwa. Biarlah kami berdua. Paman lebih penting melakukan pembenahan di Gua Kiskenda. Bagaimanapun juga, Paman sebagai pemimpin baru harus bisa menyesuaikan diri. Iya. Iya. Baik, Gusti. Benar kata Sugriwa. Saya merasakan ada makhluk-makhluk halus di wilayah ini. Tapi mereka kelihatannya takut melihat kita, Kandarama. Iya. Mungkin itu daratan Alingkadirja. Bagaimana keadaanmu saat ini, istriku? Mungkin akan lebih baik kalau kita mendirikan sebuah pesanggerahan di sekitar sini, Kanda. Supaya pemikiran kita untuk membebaskan Yunda Dewi akan tetap bergelora. Seperti ombak Laut Selong itu, Kanda. Ya, itu gagasan yang bagus. Tapi kita harus rundingkan dengan Sugriwa. Ayo. Terima kasih, cucuku. Kalian telah membebaskanku dari kehinaan sebagai denawa. Maaf, Tuan siapa? Aku Badara Kangka, dewa dari segenap binatang bersayap. Aku dikutuk Sang Jagatnata karena telah melakukan kelalaian. Sungguh tersiksa hidup sebagai siluman raksasa
Rama Wijaya, sebagai tanda terima kasihku, akan kutunjukkan tempat pohon Sandilata Mausadi yang daunnya berkhasiat mampu menyembuhkan segala penyakit. Bahkan, orang yang telah meninggal dunia sekalipun bisa kau hidupkan kembali. Terima kasih atas kebaikan Betara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi manusia. Pohon itu hanya tumbuh di sebuah bukit di sebelah tenggara Gunung Maliawan. Daunnya seperti tapak manusia, berwarna biru kemerah-merahan. Baunya wangi menyengat. Pergilah, cari pohon itu. Aku harus segera kembali ke Kahyangan. Kanda, kita cari tempat itu. Mungkin akan sangat berguna bagi kita kalau kita menyerang Kang Kadirija. Iya, iya. Kanda, lihat itu Kanda. Laksmana, panah burung Raja Wali itu. Kenapa Kanda menyuruh memanah? Bukankah kelinci itu makanan Raja Wali? Dan itu hukum keseimbangan dalam rimba. Tiba-tiba mulutku menyuruhmu memanah. Mungkin itu petunjuk dari Dewata. Barangkali di tempat burung dan kelinci itu tumbuh tanaman Sandilata Mausadi. Ya, bisa jadi. Mari Kanda. Lihat. Sekarang kita cari pohon Sandilata Mausadi itu, Kanda. Iya. Jangan-jangan pohon Sandilata Mausadi itu tidak pernah ada, Kanda Rama. Tapi, apa mungkin seorang Betara berbohong? Pasti ada, adikku. Kita saja yang belum menemukannya. Ada apa, Laksmana? Mungkin ini daunnya, Kanda. Baunya sangat menyengat. Benar, ini daunnya. Iya, bagaimana caranya? Dewa itu lupa memberitahukan cara penggunaannya. Apakah diminumkan, digosokkan, atau diapakan? Kita cobakan saja seperti omonganmu tadi. Kalau diusapkan,
masih belum bisa, mungkin digosokkan. Kalau digosokkan masih belum bisa, barangkali kita gerus, lalu kita minumkan cairannya. Iya, benar Kanda Rama. Rupanya pohon itu tumbuh di semak belukar, Kanda. Lihat. Nilai dari seorang wanita adalah kesetiaannya, Trijata. Kesetiaan bisa membuat dia mampu menerima keadaan suaminya. Dia dengan jujur akan memuja sang suami, sambil berharap benih yang ditebar suaminya akan menjadi anak yang akan meneruskan kehidupan Alamayapada. Kamu sudah mempunyai kekasih, Trijata? Nanti kamu sendiri akan mengalami godaan yang paling berat yang menguji seorang istri adalah kesetiaannya. Karena kesetiaan adalah masalah hati. Ya, ketika tanpa sadar dia mengagumi orang lain, sebenarnya hatinya telah serong. Dan dari hati yang rapuh seperti itu, maka perbuatan serong akan lebih mudah terjadi. Bagaimana dengan kaum laki-laki? Mereka kan juga mempunyai keadaan yang sama. Setia atau tidak setia? Buat apa kita setia kepada orang yang tidak setia? Rumah tangga kita akan tenggelam. Perkawinan kita akan hancur berkeping-keping. Kalau kita mengikuti rasa dendam di hati kita, seperti katamu tadi. Serong dibalas serong. Padahal, kalau kita tetap setia dan meladeni suami kita, meski dia tidak setia, dia pasti akan merasa tersiksa. Untuk kemudian akhirnya, dia akan menyerah dan minta ampun kepada kita. Meskipun barangkali hanya mampu dia lakukan di dalam hatinya.